Banyak. Banyak kalau udah konser-konser di daerah tuh dapat hotel-hotel yang lumayan spooky gitu, lumayan itu ya, itu juga banyak sekali hal-hal tersebut terjadi untuk semua grup band pasti pernah merasakan itu. Filmnya saya belum nonton, belum nonton nanti, belum lihat. Ya, tapi masih keterlibatan saya di sini ya menyenangkan. Saya memang hanya dapat ya peran seperti itu, tapi apapun peran itu dalam dunia acting ya harus kita perankan dengan sepenuh hati menjadi orang lain. Kalau acting kalau di atas panggung orang melihat ya sebagai Andy Rif gitu, seperti itu. Tapi kalau saya berperan menjadi si A si B di dalam sebuah film, saya harus menjadi orang lain. Saya tidak mau orang melihat di situ adalah melihat Andy Rif, tapi kalau melihat nama saya Kang Tisna di situ orang harus punya kesan ya lihat si Tisna bukan si Andi di situ. Itu aja sih mungkin yang saya lakukan di film ini. Dan kemudian dialek saya harus Sunda di situ karena adalah orang Sunda yang yang terdampar di kota Malang jadi penarik beca pada saat itu. Jadi mungkin dialek saya harus Sunda, tapi ya nggak susah karena saya orang Bandung, orang Sunda, ya udah gitu aja. Tapi susah nggak sih Kang? Apa tuh? Untuk peranin ini kan apakah Ya maksudnya itu saya harus jadi orang yang sangat menarik beca, yang polos, lempeng gitu, orang itu nggak banyak pola, tapi yang polos, yang lugu gitu aja gitu. Yang menarik beca yang lugu itu yang diminta sama Hadra seperti itu. Sekarang peran Kang Andi adalah ini, karakternya seperti ini. Jadi tapi sebelumnya pun saya pasti mendapat arahan acting, berlatihan sebelumnya, sama seperti film-film lain sebelumnya juga saya mendapat pengarahan itu dulu gitu, untuk pendalaman karakternya. Itu aja. Jadi lebih nyaman jadi musisi kah atau jadi aktor? Ya kalau ditanya itu pasti lebih nyaman jadi musisi karena saya terlahir jadi musisi ya. Pekerjaan saya kalau jadi musisi apapun disikat gitu. Persiapan 1 hari 2 hari untuk sebuah konser dengan siapapun pasti saya akan sudah terlatih untuk melakukan itu. Tapi dalam film ini saya ini melibatkan banyak sekali orang ya, timnya tuh luar biasa ya, dari pemain lain, kru, semua sampai ya banyak sekali. Kalau di film di kredit atau tuh ditulis tuh sebanyak itu. Saya tidak mau satu orang terpeleset aja di situ akan membuat karya tersebut jadi tercoreng, jadi buruk. Jadi saya harus benar-benar siap. Saya tidak mau mengecewakan tim. Ya saya harus memberikan yang terbaik. Ya yang terbaik ya hanya sebatas itu yang saya bisa di film ini gitu. Tapi ya saya sendiri merasa puas, menyenangkan karena timnya ini menyenangkan. Mereka adalah tim yang sangat happy dalam bekerja, relax, selalu lucu itu, jadi tidak membosankan berapa hari nginep untuk syuting. Tapi ya, saya pada saat ada dalam keluarga baru. Bang, ini film yang keberapa sih Bang? Aduh saya lupa ya itu berapa. Kalau mungkin kalau di film yang misalnya peran utama tuh mungkin saya baru ada beberapa film ya, ada 1, 2 film mungkin. Jadi hanya peran-peran seperti di film ini sudah sekitar ada 7 film mungkin. Saya kalau orang tidak sadar melihat saya ada di film, ada sudah 7 film yang sudah saya lakukan gitu. Kang, 7 film untuk seorang musisi terhitung cukup banyak ya? Ya. Akan berubah haluan? Berubah haluan tidak, tapi mungkin berakting itu adalah sisi lain dari berkesenian saya. Saya menemukan sisi acting itu setelah saya bernyanyi, beraksi di atas panggung. Akhirnya saya belok ke mulai bermain teater. Saya sudah bermain di beberapa teater musikal, drama musikal, opera, teater. Saya bersama dengan seniman-seniman teater besar sudah berkali-kali. Jadi itu pun saya sudah terlatih di situ. Dan dari situ baru saya ke film. Gitu. Jadi dari teater dulu. Kalau teater kan di atas panggung, kita tidak bisa cut, tidak ada apa-apa, harus mengalir, harus selesai itu. Tapi kalau dalam film bisa dipotong-potong, cut gitu. Itu adalah pengalaman lain dari dunia kesenian yang saya geluti. Itu aja. Teman-teman di RIF mendukung nggak? Sangat mendukung, mereka sangat mendukung, mereka mempersilahkan. Dan
Biasanya sih mereka datang juga nonton premiernya, ikut tonton, tapi hari ini mungkin karena besok udah persiapan manggung konser di Bandung, jadi mereka udah pada di Bandung, baru saya yang tersisa di sini, jadi nggak bisa datang hari ini. Tadi kan mungkin keunikannya kalau main film di horor ini kan mungkin tadi kayak nemu ada kesurupan gitu. Kalau manggung sendiri atau musik sendiri banyak kalau udah konser-konser di daerah tuh dapat hotel-hotel yang lumayan spooky gitu, lumayan itu juga banyak sekali hal-hal tersebut terjadi untuk semua grup band pasti merasakan itu. Ya saya pernah disamperin anak kesurupan yang dia nyari saya gitu, itu dan kejadian itu terjadi di kapal feri penyeberangan pada saat itu kita sedang tur Sumatera, Jawa, Sulawesi, nyebrang di lautan, ada anak kesurupan tiba-tiba nyari saya gitu, dan dia meminta satu persembahan dari saya apa, dan akhirnya pada saat itu saya memberikan kacamata Oakley saya yang baru saya kasih dia dan dia lempar ke laut gitu. Cuma itu, tapi kalau detail ceritanya itu memang serem banget dan itu bisa ditanya ke teman-teman band lain yang tur itu, mereka ngelihat kejadian itu. Terus kalau kejadian horor-horor di kamar hotel ya sering juga. Tapi saya sih adalah, kalau tadi ditanya saya takut setan atau saya tidak orang termasuk di band, termasuk orang yang paling cuek, tidak percaya yang seperti itu. Saya lebih kuat dari mereka, saya lebih senang, saya juga ada orang ganggu ya saya bentak lagi pakai bahasa anjing, saya goblok dong ganggu aing kayak gitu, saya kayak begitu. Kita aja. Itu bawa sampai ke atas panggung nggak? Iya. Alhamdulillah kalau ke atas panggung sih nggak pernah kejadian karena semua segahar-gaharnya band seperti dibilang band rock di atas panggung, sebelum naik panggung, setelah selesai atur panggung kita selalu melakukan doa terus izin dulu kita ke manggung, pasti dapat tempat-tempat baru kita yang temuin di kota apa, venue apa, kita tidak mengenal area itu, pasti saya selalu assalamualaikum dulu, minta permisi dulu untuk untuk melakukan pekerjaan di situ supaya lancar dan aman ya semuanya. Alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah kejadian buruk di atas panggung. Cuma gangguannya itu aja di tempat nginep paling gitu biasanya. Kadang badan udah capek udah gitu kan, banyak suka itu juga sama orang lain gitu. Itu aja sih. Tadi Ponten Ya. perihal profit gimana nih Kang, untuk pendapatan lebih menarik di dunia tarik suara apa film nih? Ya hampir sama kalau ditanya itu saya bilang ya sama, cuma berbeda pekerjaannya. Memang untuk film nih butuh waktunya cukup panjang gitu. Ya mungkin hanya berapa scene aja bisa ngambil 3 hari, saya di waktu 3 hari, tapi dalam manggung saya bisa 3 hari 3 panggung saya gitu. 3 panggung artinya ya kali 3 aja gitu. Tapi saya tidak pernah memikirkan itu, selama saya suka, saya senang melakukannya, saya akan lakukan selagi bisa. Kan film pun saya tidak semua tawaran film saya terima gitu, karena kalau saya yakin saya mau, kalau saya kurang percaya diri dengan peran yang harus saya perankan, lebih baik saya mundur, jangan gitu. Kalau ragu-ragu jangan gitu. Saya tidak mau mengecewakan tim besar itu yang dengan akhirnya pekerjaan saya mengecewakan, karena saya tidak sepenuh hati melakukannya, karena saya tidak merasa tidak cocok dengan jangan. Kalau saya merasa oke. Contohnya apa Kang peran yang nggak cocok itu? Ya nggak ada, makanya saya nggak saya terima ya peran-peran yang saya bilang, aduh saya nggak bisa deh meranin hal seperti itu, karena saya tuh termasuk kalau berperan saya benar-benar ingin menjadi orang yang berbeda banget. Saya biasanya pasti saya di orang jadi orang di teater pun pasti jadi tokoh antagonis, kalau jadi tokoh yang nyebelin, yang selengean, mungkin bisa dilihat di film Wiro Sableng, saya jadi pendekar mabuk di situ, yang ngehe bener-bener. Di sini saya menjadi orang yang polos, tukang beca. Kemarin di film Balada Si Roy kemarin saya jadi tukang mie baso gitu. Ya, bener-bener kayak peran yang saya butuh, ingin total berbeda dari orang melihat sosok Andiri sebenarnya gitu. Kalau dia jadi suruh peran ganteng sih nggak mau, saya udah ganteng udah biasa. Jadi kecanduan nggak Kang main film Kang? Iya senang. Kalau apalagi dengan tim yang seperti Mbak Hadrah ini, tim yang luar biasa ini, saya pasti akan
oke aja kalau cocok kan itu aja. Nomor 2 aja kan. Ya. Minta izin juga nggak sih Kang ke teman band kalau pengen ngambil film itu? Ya karena iya tapi yang lebih ini adalah itu ada kesulitan dari tim produksi mereka juga, mereka yang harus mencocokkan jadwal dengan jadwal saya, bukan saya yang harus ngikutin jadwal mereka karena mereka di tanggal segini saya tidak bisa tanggal itu karena saya ada konser sendiri saya solo, ada show dengan band saya gitu, ada project musik yang lain karena mereka tahu saya adalah penyanyi, jadi mereka yang memberi kelonggaran saya untuk itu, jadi mereka yang ngikutin jadwal saya dan itu dilakukan oleh tim ini dengan menyenangkan. Kang, Itu saya. sedikit dong tanggapannya kemarin kan terjadi kebakaran hebat tuh. Mungkin seperti apa sih, dan itu ada satu rumah yang masih bagus itu, maksudnya artinya rumahnya nggak hangus gitu, mungkin seperti apa, percaya nggak sih dengan hal-hal yang kayak gitu? Ada satu rumah yang masih terselamatkan gitu. Udah ya saya nggak percaya, saya percaya rumah itu dibangun dengan persiapan dia berada di lingkungan itu, dia siap dengan terjadi bencana suatu hari dia pasti akan survive rumahnya dia. Hari musik gimana nih Kang, tanggapannya Hari Musik Nasional? Tanggal 9 Maret. Tanggal 9 Maret. Mudah-mudahan Hari Musik Nasional ada yang maksudnya itu adalah hari yang harus diperingati oleh seluruh musisi, seluruh seniman dan seluruh pencinta musik Indonesia dengan memang harus ada untuk memberi semangat bahwa musik Indonesia adalah sudah menjadi salah satu yang terbaik di dunia dan harus kita banggakan, itu aja ya. Dan musik Indonesia saat ini seperti apa sih Kang kemajuannya sendiri? Luar biasa pesat dan musisi-musisi muda sekarang hebat, itu aja yang saya salut, dan kesempatan mereka untuk menjual karyanya pun sangat luas sekarang, terbuka, tidak hanya harus dengan zaman era saya harus ke label, harus tampil di TV, harus play di radio, tapi mereka sekarang kan digital luar biasa ya, ada YouTube, Spotify, apa semua orang bisa menjual karyanya di situ. Tapi tetap harus kualitas diperpikirkan, jangan hanya karena kemudahan teknologi, jangan membuat anak yang baru bisa bermusik langsung berpikir sudah bisa menjadi musisi besar, jangan mimpi seperti itu. Tetap kualitas harus di. Kemudian